dari kemana-mana saya dengar ceramah Ustadz, temanya hanya itu saja. Apa Ustadz tidak ada punya ilmu yang lain? Atau membuka ceramah-ceramah isi-isi Al-Quran yang lain? Satu lagi, tenang ibu-ibu. Kita perdengarkan dulu opsi kita. Tadi Bapak Ustadz bertanya, apa kita mau ganti tema? Saya kepingin ganti tema, Pak. Karena Bapak dari tadi isi temanya sama terus di mana-mana. Terus saya bertanya. Ya, kalau mohon di sabar dulu, kita dengarkan dulu opsi kita. Silakan opsi. Saya mendengar bahasa cebong. Saya bukan panas, Pak. Saya tidak panas. Cuman kita orang Islam. Cebong itu binatang. Cebong itu binatang, Pak. Untuk jamaah, coba tahan, biarkan kita kasih kesempatan bukti untuk bertanya. Tolong untuk menahan diri. Ya, kepada jamaah. Benar, Pak. Silakan duduk dulu. Kita dengarkan opsi kita untuk menjawab pertanyaannya dulu. Saya pakai kepada Ustaz kita. Ya, sama-sama kita ucapkan takbir. Ya, sudah tenang kan? Ya, kita duduk dulu, kita calling down dulu. Kita persilakan, sudah ada lagi opsi, sudah selesai? Belum selesai, Pak. Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu presiden kita, Pak. Langsung pertanyaan, Ibu langsung pertanyaan. Ibu langsung pertanyaan. Pertanyaan saya, Langsung pertanyaannya, Bu, langsung. Langsung pertanyaan. Pertanyaan saya, Bapak hanya menjatuhkan pemerintahan. Dah? Terus, jamaah mohon keamanan ya. Tolong duduk semua duduk. Bapak. Ya, kepada seluruh panitia untuk memberikan dulu. Kasih batas. Ya, sharing. Oke. Dulu aja makan dulu. Pak juga kan sesuatu yang kita beri disampaikan juga. Lanjut. Tolonglah dulu. Yang lainnya. Pak. Tanggap ibu sana aja fokusnya Bu. Biar kita bingung ya. Jadi, Insyaallah. Tolong jangan ada yang apa ya. Tolong jangan. Iya makanya. Pak, halo. Kita share. Kita tolong ini yang dulu. Oke Bu, mainkan Bu. Tak diam dengar dulu. Bapak, Ngomong aja. Pak Ustadz, Atau cukup, gara-gara ini jadi kami. Bagaimana Bu? Kami sudahi dulu ya. Kemana Bu? Nah, langsung aja. Udah. Nanti kalau nggak jelas saya ulangin pertanyaan Ibu di sana. Kemana Bu? Nah, coba. Pengen. Udah ngomong aja. Nanti
saya langsung ke sana menyampaikan pertanyaan Ibu. Nanti saya ke sana langsung menyampaikan pertanyaan Ibu. Saya belum selesai. Oke, apa pertanyaannya Bu? Saya belum selesai. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya langsung aja ngomong. Terus. Bapak terlalu menjelek-jelekkan pemerintah. Ini negara demokrasi, Pak. Oke, terus. Ini negara demokrasi. Pertanyaannya. Kenapa? Mengapa? Kenapa? Mengapa Bapak pojokkan Pak Jokowi? Pilihan ada dua, Pak. Terus. 01 dan 02. Oke, terus. Tolong Bapak sebutkan kelebihan-kelebihan dari Pak Prabowo. Itu saja. Kedua, pada panitia kami silakan untuk ambil mikrofon dari Sudah, Ikhwan, biar dijawab. Sudah, biar dijawab. Kepala dan seluruh jemaah kami persilakan untuk duduk kembali karena sebentar lagi Ustaz kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Ana minta semuanya untuk duduk. Ayo, cek. Cek. Saya jawab. Sudah. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Ya, sekali lagi, Ayo. kita untuk duduk. Ya, untuk tertib agar pertanyaan tadi akan kita jawab bersama. Saya jawab. Bismillah. Ayo ke sini, fokus. Di depan saya, tolong duduk semuanya, bapak-bapak. Ya, duduk semuanya, biar yang di depan kita juga bisa mengikuti kita di depan sini. Ya, kepada Ustaz Samud, kami persilakan dengan segala hormat. Ya. Sudah? Boleh saya jawab? Sudah diam kalau saya mau jawab, diam. Fokus. Pertama, saya mulai dakwah tahun 98. Dan saya berubah seperti ini mulai ada rezim ini. Silahkan tonton ceramah saya di YouTube sebelum ada rezim ini. Sebelum ada rezim ini, saya kalau dakwah selalu bahas bagaimana caranya sholat khusyuk. Sebelum ada rezim ini, saya selalu membadah bagaimana alam barzah lewat dakwah dalam kubur. Sebelum ada rezim ini, saya selalu ceramah bagaimana caranya hidup sehat, kaya raya, jasmani, rohani, ekonomi, dan waktu. Itu sebelum ada rezim ini. Itu yang pertama ya. Berarti ibu belum lengkap nonton video saya. Sekarang yang kedua. Kan tadi beliau ngomong ini negara demokrasi. Perhatikan yang kedua, itu mumpung ada Pak Polisi itu. Mudah-mudahan Pak Polisinya netral. Saya tidak pernah merendahkan pemerintah. Justru pemerintahlah yang merendahkan diri. Janji nggak impor. Janji buka sejuta lapangan pekerjaan, bohong. Iya, shalom teman-teman semua. Itulah video yang sudah kita saksikan di mana dalam satu pengajian seorang ustadz Gus Nur yang bernama Gus Nur ya. Yang dimana Gus Nur ini di mana-mana dia berceramah teman-teman itu selalu memojokkan pemerintah ya, menghina pemerintahan dan khususnya pemerintahan di zaman Pak Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman, di mana-mana dia melakukan pengajian pasti pembahasannya itu. Dan tibalah saatnya ketika dia melakukan lagi pengajian dan tiba-tiba ada salah seorang ibu-ibu yang dimana ibu-ibu ini waras dan tahu dan sadar bahwa mau tidak mau bahwa presiden itu adalah pemimpin negara kita. Itu tidak perlu kita mengejek-ejeknya, apalagi kalau dalam pengajian yang seharusnya di tempat-tempat pengajian itu diajarkan, yang dikaji itu bukanlah terkait soal pemerintah ya, tetapi yang dikaji di situ adalah isi kitab suci. Bagaimana diajarkan isi kitab suci itu kepada umatnya, kepada jemaatnya, supaya jemaatnya itu benar-benar melakukan dan mentaati apa
yang mencari isi kitab suci mereka. Tetapi Gus Nur lain apa yang dia lakukan. Memang Gus Nur ini sudah berulang kali dia berulah, bahkan sudah beberapa kali dia diproses secara hukum, tetapi tetap saja dia tidak kapok, teman-teman ya. Nah, inilah perkataan ibu-ibu tadi, bahwa kalau memang tidak ada ilmu, kalau hanya itu-itu saja, mending nggak usah ngaji, nggak usah kalau memang nggak ada ilmu. Nah, itulah yang dilakukan oleh beberapa ustadz seperti Kainama, Donditan, Ustadz Nandar, yang sebenarnya memang nggak ada ilmu mereka, tetapi suka membahas hal yang tidak menyangkut iman mereka. Sama seperti Gus Nur ini. Pemerintah itu nggak ada sangkut pautnya dengan kitab suci mereka, tidak ada sangkut pautnya dengan kajiannya, tetapi dia bahas. Sama dengan beberapa ustadz yang suka menghina kekristenan. Karena nggak ada ilmu, maka jatuhnya adalah menghina, menghujat agama lain, menghina isi kitab suci orang lain. Jatuhnya ke situ. Kenapa? Karena memang nggak ada ilmu sama sekali. Nah, teman-teman, itulah yang perlu saya sampaikan kepada kita semua supaya kita tahu bahwa mana benar-benar orang yang berilmu dan mana yang tidak. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.